Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya, Tika Lukmana Saputra, salah satu peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun juga masyarakat. Lewat podcast ini, PSKD menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan juga peluang masa depan di wilayah Indonesia. Di episode ini, PSKD akan mengangkat tema lalu lintas dan keselamatan jalan, fondasi kota yang nyaman dan berkelanjutan. Saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Nirmatano, SSIT, MM, sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Jalan di Dishub Kota Bandar Lampung. Terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya untuk podcast ini Pak. Izin saya menanyakan pertanyaan pertama ya Pak. Dari Bapak, sejauh ini Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi lalu lintas di Kota Bandar Lampung Pak? Dan sebenarnya dari sisi stakeholder itu tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaannya itu apa ya Pak dari lalu lintas Kota Bandar Lampung Pak? Jadi saya masuk kembali ke Bandar Lampung ini ya di tahun 2009. Jadi saya lulusan STTD, saya pulang ke Bandar Lampung terus langsung mengabdi ya. Sampai hari ini itu luar biasa ya, terlalu cepat gitu signifikannya pertumbuhan volume kendaraan. Ini dipicu juga oleh adanya jalan tol gitu ya. Nah, yang sama-sama kita ketahui Bandar Lampung ini kan kota lama ya, dari dulunya sudah ada, yang jalannya disitulah segitulah gitu kan, alurnya juga segitulah, kemudian merupakan mulut gitu dia seperti tempat masuk gitu, karena ada Pelindo kita di sini ya, ada pelabuhan, juga bandara dekat gitu, dan ditambah sekarang pintu tol. Nah jadi Bandar Lampung ini juga tempat persinggahan. Nah sehingga kalau kita lihat begitu cepat sekali pertumbuhan di Kota Bandar Lampung ya. Nah jadi kalau ngelihat sekarang lalu lintasnya seperti ini, sebenarnya dari dulu sudah kita persiapkan Mas. Waktu itu memang orang-orang belum siap, kok belum apa-apa sudah ada BRT waktu itu, belum apa-apa sudah ada flyover pada saat itu, di demo di apa gitu kan ya. Nah kemudian dibuat satu arah pelebaran jalan tengah kota, protokol waktu itu kan juga ya, Jet-A Pagar Alam Tengku Umar ya. Nah waktu itu masyarakat belum melihat gitu kita juga tidak bisa juga memaksakan ya, karena juga kan tidak semua orang planologi, orang planning transport gitu ya melihat forecasting ke depan gitu ya. Nah pada saat itu belum siap gitu ya, belum siap melihat begitu cepatnya kita sudah persiapan. Nah saat ini baru terasa dampak-dampak tersebut, sedangkan BRT-nya sudah hilang ya kan, flyover ada yang belum kita selesaikan gitu kan. Terus yang pasti volume terus bertambah tapi kapasitas tidak bertambah. Nah ini tantangan di Bandar Lampung ya. Terus kalau kita ngelihat dari kami, dari stakeholder ya, nah bukan hanya di Bandar Lampung ya Mas ya, jadi hampir di seluruh Indonesia. Uniknya di Indonesia adalah perencanaannya di kita, di perhubungan maupun Bapperida, perhubungan terutama gitu ya, pembangunan di PU, penindakan di kepolisian. Nah, jadi memang bukan hanya di Bandar Lampung, ini harus segeranya ada perubahan juga. Kenapa? Pada saat kita sudah merencanakan dengan baik, atau kita kepingin penambahan kapasitas, tapi penindakan atau pembangunan tidak dilakukan, ya akhirnya seperti ini gitu kan. Itu juga dari posisi kita tentang lalu lintas ya. Kita tadi tidak bicara transportasi publik dan lainnya juga gitu ya. Sebenarnya bicara
lalu lintas harusnya juga memang terkait dengan transportasi umum dan atau massal gitu ya. Gitu. Oke Pak, jadi memang sebagai mulut atau jalur masuk ya Pak, salah satu tantangan itu adalah peningkatan volume kendaraannya Pak. Tapi kalau boleh dikilas balik Pak, adanya tol lalu juga persiapan BRT dan juga flyover itu dari tahun berapa ya Pak? Dari sisi stakeholder Pak untuk Bandar Lampung? Sebenarnya itu dari tahun 2012, 13, 14 itu kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut ya. Contohnya juga seperti pembangunan ATCS ya, area traffic control system itu di 2013-14 itu kita sudah ada gitu ya. Terus BRT itu di 2011 itu sudah ada gitu kan, berbarengan dengan flyover ya. Kemudian pelebaran jalan itu sudah dari 2000 sampai 2014. Nah, kemudian terjadi penurunan gitu loh di Bandar Lampung ini. Nah, kebetulan ini kan terkait podcastnya terkait dengan Malcon juga ya, gitu ya. Jadi Malcon sama Disub waktu itu kita membuat untuk ke depan ini bahkan gitu ya. Sebenarnya tahun 2022 kita dan Malcon ini sudah membuat master plan untuk 20 tahun kemudian. Itu sudah siap, Mas. Itu sudah siap, tinggal gitu kan, tinggal mau atau tidak ya kan. Bagaimana mau atau tidak kalau tidak ada paparan atau pimpinan tertinggi di suatu wilayah suruh paparan gitu kan, misalkan Malconnya atau didampingi dengan perhubungan gitu ya, paparkan apa perencanaan tersebut gitu. Jadi semuanya berkelanjutan dari atau bahasa kalau anak-anak transport atau planologi itu sustainable gitu ya. Jadi berkelanjutan kalau kita paparkan urutan-urutan atau langkah step by step-nya, sehingga tahun yang sebelumnya yang ada tadi perencanaan BRT yang sudah kita jaringan baru, jaringan trayek baru yang sudah ada di master plan itu berkelanjutan karena perubahan yang tadi yang kita bicarakan di awal tadi itu cukup cepat gitu Mas ya. Berarti kalau bahasanya ada PWK atau kawasannya, kawasan pun berubah. Nah, jadi RT RW yang baru kita sudah sesuai dengan master plan, dengan yang lama perencanaan tadi yang kita bicarakan di awal itu disinkronkan. Jadi step by step-nya terlaksana gitu. Oke, baik Pak. Jadi memang harapannya ada planning yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan ya Pak ya untuk lalu lintas yang ada di Bandar Lampung ini ya Pak. Iya Mas, jadi memang kalau ada bahasa itu majunya suatu wilayah itu dilihat dari majunya transportasinya. Kita yang sedang hadapi adalah penindakannya, penindakan di jalan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009. Itu ada batasan Mas, ada batasan, kita hanya menghimbau ya, menghimbau kalau kita mau turun harus didampingi gitu ya. Nah, hambatan-hambatan samping, kalau bahasa kasarnya, ada hambatan-hambatan samping di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi yang kesulitan kita melakukan penindakan. Kenapa? Ada namanya penindakan yang tibum gitu kan, beda dengan penindakan pelanggaran transportasi atau lalu lintas. Nah, ini penindaknya beda nih gitu. Nah, ini masih belum kalau mungkin Mas kan orang Bandar Lampung ya, melihat penindakan-penindakan yang intens itu sudah menurun atau kurang intens lah gitu. Nah, jadi hambatan samping tadi membuat seolah-olah jadi macet gitu. Padahal contoh jalan nasional yang ada di tengah kota kan tidak boleh ada parkir, apalagi pedagang. Oke. Parkir di jalan oleh kepolisian. Ya. Penindakan pedagangnya oleh Pol PP. Nah, yang kita hadapi adalah belum intens aja Mas. Jadi kalau sudah kita perencanaan baik, pembangunan baik, tapi penindakan tidak dilakukan ya jadi seperti ini. Jadi pejalan kakinya terganggu, pengguna jalannya lalu lintas juga terganggu dengan penyempitan tadi, kapasitas
ruang jalan menyempit, kapasitas trotoar menyempit. Gitu. Itu yang kita hadapi sekarang. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, dari sisi Bapak sebagai stakeholder, kira-kira faktor-faktor apa saja sih Pak yang memang sering menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas Pak di kota Bandar Lampung ini Pak? Itu biasanya di pinggiran yang sepi, kayak di Batu Kutu, bypass gitu ya. Kemudian kalau di tengah kota yang kita lihat di beberapa media sosial itu di jam-jam yang lagi sepi, malam, subuh gitu kan. Nah, ini yang kita lihat kalau untuk di kejadian kecelakaan gitu ya. Jadi perlu kita juga bagi kejelasan. Jadi Dinas Perhubungan itu merupakan pencegahan gitu, bukan menangani kecelakaan gitu ya. Jadi tugas perhubungan di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu adalah mencegah gitu. Jadi kita menyiapkan semua alat-alat atau sarpras gitu ya terkait untuk pencegahan kecelakaan atau meningkatkan keselamatan gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan, peningkatan keselamatan itu. Dan juga ada uniknya lagi Mas, di Bandar Lampung ini sering sekali kita kehilangan water block gitu ya, atau kon. Itu hobi sekali dihilangkan, sedangkan itu adalah alat bantu pemisah arah gitu ya, atau petunjuk. Jadi kalau ada oren gitu, nah itu yang fenomena di Bandar Lampung sih kalau yang kami lihat gitu. Kalau untuk pencahayaan, mungkin kemarin kita baru rapat ya di Kementerian BPTD. Sama-sama kita tahu Bandar Lampung itu untuk di Lampung paling terang. Kita penerangan jalan yang paling terang itu Bandar Lampung. Kalau kita kemarin rapat gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman dari kabupaten itu katanya terasa pembedaan antara masuk kota sama di perbatasannya gitu. Ini saya juga agak ngeri sebenarnya, ada moto yang selalu kita gaungkan atau kita dengar gitu ya. Tertib berlalu lintas cermin budaya bangsa. Dengar. Dengan saya semakin, apalagi saya masuk ke dalam transportasi ini gitu ya, saya semakin malu sendiri dengar kata-kata itu gitu ya. Jadi contoh ya, kita lihat di Jalan Soekarno-Hatta hilangnya kabel-kabel lampu penerangan jalan gitu. Tadi kesadaran masyarakat ini ya, kita kan tadi bicara kesadaran masyarakat gitu ya. Ngapain sih ngambilin kabel lampu jalan, udah tahu itu fasilitas umum gitu ya. Kemudian masangin baleho ya, atau iklan-iklan yang tidak berizin itu ya di persimpangan ya. Kemudian bawa kendaraan hobi sekali tidak pakai helm. Setahu saya kalau kita nggak pakai helm gitu ya, itu kelilipan gitu ya. Nah, masih menggunakan jalur kanan walaupun lambat gitu ya. Jadi lambat itu belum tentu selamat ya, Mas. Jadi ada kecepatan yang memang itu juga rawan gitu ya. Dia stabil, pelan tapi stabil, itu membahayakan pengguna jalan lainnya juga. Dan dia di kanan, kita geser dulu sen kanan belok kiri. Kita geser itu, selain itu juga memang pelan tapi dia stabil. Nah ini mengganggu sekali juga gitu ya. Nah, tertib berlalu lintas cermin budaya bangsa bisa kita lihat yang sangat jelas itu di setiap persimpangan traffic light ya. Jadi kita mulai coba tidak menyebutnya lampu merah ya. Nggak apa-apa, kita sambil bersosialisasi karena kita ada lampu kuning dan hijau gitu, cemburu ya. Nah di traffic light, disitulah kalau mau ngelihat cermin budaya suatu wilayah gitu, juga ya kan. Nah ini harus segera kita juga, masa sih kalau kita harus ditindak, sedangkan kita tadi cermin budaya bangsa. Oleh karena itu minggu kemarin itu ada dari kementerian mensosialisasikan ke guru-guru PAUD gitu ya, Bunda Salut namanya itu ya. Nah jadi pendidikan sudah seperti di Jepang, dimulai dari anak TK sehingga si cermin budaya bangsa tadi menjadi habit gitu. Kita mulai dari anak-anak, tertib berlalu lintas ini akan semakin dipercepat pergerakan untuk pendidikan anak usia dini gitu ya, di Salut nama ininya kegiatannya. Nah sehingga begitu mereka besar nanti sudah bisa, atau bahkan dia nanti bagi sama orang tuanya sudah bisa, papa itu lampunya merah, kenapa dilanggar, papa ini marka jalan gitu, nanti bisa seperti itu. Nah jadi peran masyarakat yang akan saat ini akan diubah melalui lewat anak usia dini gitu. Kita mulai bergeraknya, karena kalau kampus-kampus sudah sering ya kita ya gitu, bekerja sama dengan Honda dan lain-lain gitu ya, dengan safety riding-nya gitu ya. Adanya sebuah aturan karena adanya ketidakteraturan. Artinya semakin kita buat bentukan itu, contoh kita buat median jalan gitu ya, artinya sudah tidak bisa kita kendalikan lagi, sehingga kita butuh alat bantu yang permanen gitu.
Nah, bisa kita pahami tadi, adanya sebuah aturan atau punishment berarti kan sudah terjadi ketidakteraturan, betul nggak Mas? Logika Ya, kita betul, Pak. main tariknya gitu ya. Nah, berarti jika suatu wilayah atau negara atau kota segitu ketatnya sampai yang bentuk permanen, gitu, berarti itu sudah luar biasa ketidakteraturannya gitu. Nah, tapi kalau masih pakai line, masih pakai marka gitu, persinyalan saja gitu ya, nah itu masih standar sebenarnya gitu. Baik, Bapak. Nah, sebelumnya Bapak menyampaikan bahwasannya memang dari sisi Satpras, Kota Lampung itu kan pencahayaannya sudah sangat baik ya, Pak ya. Bahkan ada eh, perubahan drastis ketika masuk ke wilayah di luar Bandar Lampung dan juga masuk ke wilayah Bandar Lampung. Serta juga memang sudah ada program edukasi kepada masyarakat dari TK untuk bisa munculnya rasa tertib lalu lintas ya, Pak. Nah, kira-kira program atau langkah strategis apa lagi nih Pak yang saat ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga untuk meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan, Pak? Ya, oke. Jadi sebenarnya tadi udah di awal tadi saya katakan program-program tersebut ada di master plan, gitu ya. Nah sebenarnya siapapun yang ingin memimpin, gitu ya, ataupun menjadi kepala dinas, kepala daerah, gitu ya, di master plan itu sudah jelas sekali step by step-nya, gitu ya. Nah langkah-langkah dalam waktu dekat ini adalah jaringan trayek baru untuk transportasi ya. Jaringan trayek baru. Kalau kemarin ITERA kemarin itu meluncurkan bus ITERA gitu ya, dan itu kemarin ada sedikit kita ubah menjadi Tanjung Karang gitu ya. Karena apa? Karena di masa depannya adalah ke Tanjung Karang gitu Mas, gitu ya. Makanya kalau kemarin bermuternya di MBK tidak mengikuti simpul dari poin to point atau simpul gitu ya. Nah selanjutnya kemarin juga ada taksi listrik ya gitu, tapi nanti kita ini lagi. Tapi untuk program itu adalah TOD. Jadi TOD itu Transit Oriented Development. Jadi di Central Business District gitu ya, atau kalau kita sekarang ini disebutnya Pasar Tengah ya. Nah Pasar Tengah itu sampai ke Stasiun Tanjung Karang gitu ya, berputar di Ahmad Yani, Kota Raja. Nah itu kita buat TOD namanya Transit Oriented Development. Itu di perencanaan sudah kita sampaikan, Bapak Rida juga sudah gitu ya. Jadi perpindahan orang maupun barang ada di Stasiun Tanjung Karang, terminalnya Ramayana, kemudian pusat kegiatan Tanjung, itu tersinkronisasi Mas. Nah kemudian yang selama ini kita lihat banyak pejalan kaki di bawah gitu ya, itu kita akan naikkan ke JPO yang Skybridge gitu. Jadi pedagang ada nanti kayak seperti di Semen itu. Nah tapi ini perencanaan ya, kita bicara perencanaan gitu ya. Nah di JPO-nya nanti itu adalah JPO yang Skybridge ya. Skybridge itu dia nanti ada AC-nya, ada pedagang. Jadi pedagang itu naik ke atas, pedagang kaki naik ke atas. Nah sehingga pejalan kaki yang di bawah itu semua naik ke atas JPO. Jadi perpindahan orang dari simpul atau terminal maupun stasiun, kemudian ada bangunan nanti parkir, gedung parkir gitu ya, kemudian ke pasar tengah maupun pasar Bambu Kuning, itu ada jaringan JPO gitu ya, yang disinkronkan oleh JPO, jembatan penyeberangan orang yang sudah Skybridge. Nah kemudian di pasar tengah itu kita rencanakan adalah pedestrian area. Jadi parkir itu tadi pindah menjadi gedung parkir, ya kan, gedung parkir. Nah itu menjadi kayak pedestrian area itu kayak gimana? Kalau di Pasar Baru Jakarta gitu. Nah pasar tengah nanti parkiran kan sekarang parkir ya. Kalau pernah lihat masuk pasar tengah yang ada jual-jual bingkai-bingkai gitu, ada parkir-parkir gitu. Nah itu pedagang semua tuh gitu. Jadi pejalan kaki semua. Jadi pejalan kaki itu di dalam situ dan di JPO. Jadi keselamatannya meningkat ya. Jadi orang mau ke halte, terminal, stasiun, dari mobil parkir itu semua pakai JPO gitu. Dari pejalan kaki dan perpindahan. Kemudian di sistem transportasinya kita ada yang kita rencanakan adalah tram ya, tadinya tram itu dari Raja Basa sampai ke tengah kota. Kemudian di tengah kota itu ada namanya komuter. Jadi muter-muter itu muter-muter. Nah itu kalau di perencanaan kita. Nah kalau sama-sama kita juga di Master Plan Bandar Lampung yang juga ada di situ kerjasama dengan Mapon juga itu ya. Nanti itu kan sudah bergerak ke arah Teluk Betung gitu ya, Waterfront City sana itu ya. Nah sehingga itu mensupport juga pergerakan ke arah pengembangan bibir pantai gitu.
Nah, pengembangan wilayah juga ke arah situ juga gitu. Nah, itu luar biasa kalau memang terjadinya sinkronisasi yang baik gitu ya, kerjasama yang baik, dan juga ada namanya itu forum lalu lintas itu hidup kembali. Jadi forum lalu lintas itu banyak stakeholder di situ, Mas. Nah, kalau mau baik itu forum lalu lintas itu bergerak bersama-sama, difasilitasi baik itu anggaran maupun tempat segala macamnya gitu, sehingga master plan yang dari peneliti gitu ya, dari master plan Bandar Lampung turun menjadi master plan transportasi, penyelenggaraan transportasi, itu luar biasa itu Bandar Lampung nantinya kalau memang diterapkan ya gitu. Ada pariwisata Bandar Lampung kan tempat nginepnya nih, benar nggak? Nah, makanya kalau mau kita mendapatkan PAD juga itu kan harusnya Bandar Lampung ini sudah sulit untuk menambah kapasitas tadi ya. Maka yang dibutuhkan adalah manajemen prioritas namanya. Kalau di buku-buku transport itu ya, manajemen prioritas. Maka kita buat nanti di situ adalah ERP, Electronic Road Pricing. Masuk ke Jalan Raden Intan, kalau kamu mau bawa kendaraan pribadi, kamu berbayar. Kalau nggak mau, ya parkirin atau lewat luarnya. Nah, setelah hotel-hotel tersebut, mereka harus naik kendaraan-kendaraan pariwisata menuju tempat wisatanya atau menggunakan komuter tadi. Tuh, sehingga PAD-nya meningkat, termanage volumenya gitu. Setiap pembangunan kawasan ataupun pusat kegiatan baru, Pak, seberapa penting sebenarnya analisis dokumen lalu lintas ini, Pak, Andalalin, untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, Pak, baik itu untuk pembangunan usaha, pembangunan kawasan, dan pusat kegiatan baru ini, Pak, dokumen Andalalin. Andalalin itu bukan kita lagi mempertanyakan penting seberapa penting, bahkan dia sudah menjadi salah satu syarat wajib. Artinya udah tidak bicara penting nggak penting, udah wajib. Kalau udah wajib itu lebih dari penting gitu ya. Nah, tinggal gitu ya. Jadi gini, Andalalin kan ada 3 tahap ya. Andalalin itu ada 3 tahap. Ada namanya penyusunan, ada namanya penilaian, ada namanya monet. Iya kan? Ya, nah, yang kita lakukan hanya di penyusunan. Ya kan? Setelah diajukan, tidak kita lihat apakah Andalalin kita ini dinilai. Apakah penilai-penilai yang sudah memiliki persyaratan sesuai dengan PP yang berlaku, yang memiliki kompetensi. Ini kita sama-sama berbagi ilmu ya gitu ya. Dan ini menjadi koreksi besar. Setelah penyusunan, ada yang dinilai, ada yang tidak gitu ya. Paling tidak ada asistensi. Nah, ini lemahnya, Mas. Andalalin ini kenapa tidak seperti tidak ada atau seperti diabaikan? Dia hanya disusun. Dan disusun juga tidak orang-orang tidak berkompeten atau tidak sulit juga kita bicarain ya. Karena di sini sangat penting. Kalaupun itu ada filter selanjutnya adalah penilai ataupun di asistensi. Walaupun dia tidak masuk sedang gitu ya, atau dia tinggi gitu ya. Kalaupun dia rendah harus tetap ada asistensi, Mas. Nah, ini kurangnya kita di sini. Nah, penilai ini apakah sudah memiliki kompetensi juga? Kita contoh Bandar Lampung ya. Penilai Andalalin di Kota Bandar Lampung sisa 2 orang. Ya kan? Penilai itu ada di Disub ya. Ini sisa 2 orang. Nah, sampai hari ini kita sedikit sekali melakukan penilaian. Tiba-tiba sudah ada. Asistensi juga kurang diperhatikan. Nah, yang terakhir, Mas, ada namanya monitoring evaluasi. Nah, disinilah peran beberapa stakeholder lainnya atau forum lalu lintas itu ya. Yang paling wajib ada 3 ya. PU, kepolisian, perhubungan. Kalau monet. Kalau tadi penilaian kan tadi Disub saja. Nah, seharusnya sudah mulai ada kegiatan rutin wajibnya gitu, terjadwal. Nah, kenapa? Sehingga yang tadi Mas sampaikan tadi, seberapa pentingkah Andalalin atau sudah sangat level apa pentingnya? Orang wajib loh, ya kan? Maka bisa kita lihat kenapa terjadi gejolak-gejolak di bawah atau di medsos-medsos, ya kan? Trotoar hilang, parkiran tidak ada, maka Mones itulah kunci terakhirnya. Buka saja Andalalinnya, benar. Sesimpel itu. Jadi kalau kita lihat di kegelisahan di masyarakat gitu ya, suatu bangunan, gampang, ambil Andalalinnya, buka rekomendasi apa yang disampaikan oleh konsultan itu, sudah diterapkan atau tidak, melebihi jangka waktunya atau tidak. Maka tadi filter tadi ada penilai atau asistensi, kemudian adalah Mones. Jika belum dibuat atau di Mones dia belum buat, maka harus disusun Andalalinnya. Nah, para penyusun Andalalin inilah para konsultan yang harusnya sudah berkompeten juga, magang dulu, ya kan? Benar nggak kayak gitu ya? Jadi nggak usah juga ada yang juga baru-baru lulus gitu ya.
sabar dong, jangan langsung pengen cepet-cepet mau menjadi konsultan yang gimana. Harusnya dia jadi ada tahapannya Mas untuk mendapatkan kompetensi penyusunan dalalin gitu ya. Maganglah dulu ya, magang dulu di beberapa yang sudah ada di Bandar Lampung atau Lampung ini yang memiliki itu. Sehingga hasil dokumen andalalinnya, penyusunannya nanti oleh para konsultan itu baru tip. Nah, kami penindak-penindaknya ini atau pengevaluasinya enak gitu loh. Itu sangat dibutuhkan sekali tuh Mas. Jadi luar biasa bahkan AMDAL sekarang harus ada andalalinnya ya. Tuh. Jadi kalau tadi bicara penting atau tidak, sangat penting orang yang wajib. Bapak. Nah, sebagai penutup nih Bapak, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat agar bersama sama dapat mewujudkan lalu lintas yang lebih aman, lebih tertib? Yang saya harapkan adalah yang pertama kita dari para instansi ya gitu ya. Kita nggak bisa ego sektoral. Yang pertama itu ya. Kita nggak bisa ego sektoral maupun instansi maupun para apa ya namanya sebutnya itu para konsultan, para peneliti gitu ya. Coba kita jadikan bahwa kita itu bagian gitu ya, bagian. Gitu. Nah, saat kita berkontribusi atau kita menjadi sejarah gitu, nanti itu ada bagian dari diri saya untuk menciptakan transportasi yang berkeselamatan, yang lancar, aman, nyaman gitu ya. Nah ini kurangnya kita gitu ya. Jadi hilangkan ego tadi gitu ya, bahwa kita lebih baik dan sebagainya gitu ya. Nah kenapa saya katakan seperti ini? Karena dari undang-undang tadi itu terbagi gitu mas, beberapa instansi, sehingga terjadi sekat. Sedangkan transportasi atau lalu lintas ini penghubung antar sekat. Unik nggak? Tapi kita buat sekat-sekat, bahkan antar kabupaten kota. Nah harusnya transportasi ini tidak boleh ada regional-regional gitu. Ya. Nah yang kedua, kalau itu tadi ini ya, kita hilangkan ego. Yang kedua adalah selain kita memikirkan keselamatan diri, pikirkanlah juga bahwa saat kamu melakukan atau berkendara yang berkeselamatan, kamu itu berkeselamatan untuk orang lain juga. Gitu. Nah, yang kita suka lalai, kita itu berpikir ego diri tadi, gitu. Ya suka-suka saya, motor-motor saya, iya. Tapi pada saat kamu kecelakaan, kamu menyebabkan kerugian anakmu, istrimu, ya kan orang rumahmu, orang yang kena tabrak, gitu. Apalagi kalau kita pikirkan baik-baik, ya, saat satu orang kepala keluarga itu meninggal, mas, ya, yang mati itu satu paket, tuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang mencari nafkah kan dia. Cobalah berpikir kita berkendara yang berkeselamatan tadi, memikirkan anak istri kita, keluarga kita, gitu ya. Kemudian orang yang sekitar kita yang terdampak, gitu. Saat kamu kecelakaan kan berdampak orang lain, kelancaran orang lain. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa aspal itu keras, gitu ya. Aspal itu bisa membunuh, gitu, ya. Jadi kecelakaan nilai nyawa yang ada di kereta api, kecelakaan di kapal laut gitu ya, kecelakaan di pesawat itu sama nilai harga nyawanya. Jadi yuk kita sama-sama gitu ya, sadari dari diri sendiri tadi ya, hilangkan ego diri kita ya, hilangkan ego instansi tadi, maka kita akan menciptakan tadi ya, tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa akan terwujud gitu ya. Bismillah aja kita ke depan ini jadi lebih baik gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas segala ilmu dan juga sharingnya Pak. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf jika nanti pada saat masyarakat gitu ya, atau para penonton podcast ini terjadi kesalahan ucapan saya gitu, karena kan kita langsung gitu ya, tanpa editing, maksudnya tanpa kita reka-reka gitu, karena ini mengalir. Saya mohon maaf jika ucapan saya ada yang menyinggung orang lain atau instansi dan sebagainya, tidak ada maksud apapun. Saya hanya ingin menjadikan transportasi ini menjadi lebih baik. Selebihnya saya mohon maaf lahir batin. Nah, Bapak, terima kasih. Saya tutup untuk podcast pada kesempatan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.